Eh, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak kita ucapkan ke senior kita, senior Ambo maksudnya, Kanda atau Uda Iramadi Irja. Eh, Kalau dulu kita ingat beliau ke tokoh pacu itik. Terima kasih banyak kami ucapkan ke Kanda Iramadi Irja. Beliau kok dulu pernah hampir-hampir jadi wali kota Payakumbuh dulu Bapak Ibu. Eh, Bapak dan Ibu, mungkin kita masih ada pembicara yang terakhir itu Bapak Advokat Dr. Taswem Tarib SHMH BCIM. Beliau pernah penugasan sebagai konsul RI di Malaysia dan juga pernah jadi kepala imigrasi di Dumai dan pernah juga kepala Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM dan beberapa jabatan-jabatan dan juga jadi kepala kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, DKI Jakarta dan lain-lain. Rasanya sangat perlulah kita untuk mendengarkan arahan atau mendengarkan materi atau bahan yang akan beliau sampaikan. Kepada Kanda kami persilahkan waktu dan tempat. Silakan Kanda Taswem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum dan Pengurus BPDIM, yang paling kami hormati narasumber Pak Nofli dan Pak Ira. Apa yang beliau sampaikan itu memang luar biasa. Pertama, saya mengapresiasi dulu Pak Nofli karena banyak sekali di kita yang perlu segera untuk dilakukan pencatatan. Perlu sekali. Jadi mohon semua orang-orang kita segala macamnya ternyata udah diambil orang lain. Nah, Pak Nofli ini orang apa? Kenapa nggak kita pakai Pak Nofli ini untuk kesempatan ini? Ya, Pak Nofli udah siap itu. Kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Ira itu udah cukup sebenarnya, dan waktu cuma 1 jam, Abu akan menjelaskan seketek. Karena habis Abu nanti mungkin kita berikan kesempatan ke Pak Dr. Sayuti. Nanti jangan ada kata-kata ikut maunya orang rantau saya. Nah, biar kita udah nggak pulau kurang dari ranah begitu ya. Jadi sebelum dimulai, Ambu papan tunut cek dulu. Tua sakato koklah pusau. Ninya mama usah tapana. Antah pantang nanta lampau. Basamu kita cari panawanya. Nah, itulah pantun Ambu. Silakan. Adinda Deki dibuka. Waktu Ambo kini tinggal 1 jam lagi. Jadi dia dipecapek saya. Nah, silakan. Sambil menunggu Adira Deki, tadi dari Pak Ira ada beberapa revitalisasi dan reformasi. Sadonya Iko, semuanya ini hanya bisa kita lakukan dalam bentuk suatu aturan undang-undang yang sifatnya lex specialis. Inilah nantinya yang kita sebut dengan daerah istimewa Minangkabau. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ira semua, revitalisasi, reformasi, PTS, institusi, pendidikan, segala macam, hanya bisa dilakukan dalam bentuk suatu undang-undang. Nah ingat, kita ini dalam kerangka, dalam jalur negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan ada dalam pikiran yang aneh-aneh, ya. Kita dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang tadi juga ke Bapak Galau, kami ini ampulah 70 tahun semuanya. Jadi tidak mungkin lagi segala macam berpikir untuk itu. Ya, jadi tolong ini murni rasa cinta, murni rasa untuk bagaimana memperbaiki Minangkabau.
Udah bisa ada Deki ditayangkan? Izin kan lah Deki Cibo tapi ndak kayaknya komputer laptop Deki kok hang kayaknya kan jadi ndak bisa dibuka di laptop Deki kan. Udah. Dari Pak ini tadi Pak Prof, ada Pak Prof bisa ditayangkan? Izin Pak Prof. Kayaknya laptop Deki kok sedang Pak. Iya. Tunggu, mau coba buka di HP. Izin Pak, Ya. Pak Ketum. Baik. Mungkin disampaikan lisan aja dulu sebelum Pak Taswan sebelum. Oke, jadi yang mau sampaikan secara lisan. Kita ini berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan bicara yang tadi ada liberal dan sekuler, tidak. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia kita dia ada kesempatan situ. Pasal 18 huruf B ayat 1 dan ayat 2 itu diberikan kesempatan. Kearifan lokal itu artinya dalam kerangka Minangkabau. Jadi tolong kita berbicara Minangkabau, tidak berbicara Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan desa segala macam. Mungkin ada yang menyatakan, Pak, atau undang-undang desa, Pak, Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 balik, Pak, apakah itu perlu lagi DIM? Nah, itu bicara Minangkabau. Ya, Minangkabau secara keseluruhan. Tidak satu persatu desa. Kalau desa itu, kita lihat dia tetap harus merujuk kepada aturan-aturan yang lebih tinggi. Ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 balik. Kasinan pemerintah daerah itu berujuk. Ada yang Pak, yang beliau kirim cuman CV ke Deki Pak. Dan CV itu selembarnya Pak, dan bahan ada dikirimnya Pak. Makanya Deki tengok-tengok enggak ada tuh, makanya sagala dengan ICN di grup. Kalau di grup kalau enggak ada bahannya itu Pak. Iya Pak, itu pun selembarnya Pak. Hah? Itu Deki belum jadi co-host itu. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita tarikan saja, kita tarikan pelan-pelan. Walaupun adalah di gue, tapi nanti bisa di-share Pak Balik. Jadi Balik tadi kami bilang, kita kembali kepada aturan hukum yang berlaku di negara kita. Banyak yang menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 balik telah menyatakan tentang pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu kearifan lokal di desa. Tapi dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Undang-Undang nomor 23 tahun 2000 sampai balik. Nah, disikolah letaknya peralunya data istimewa Minangkabau. Jadi bagaimana caranya kita merevitalisasi, bagaimana cara kita mereformasi, bagaimana caranya semuanya tiga-tiga serangan akan bisa dilakukan untuk sebagai orang-orang yang dimasukkan di DPRD tanpa ada aturan mengatur. Nah, disiko letak pentingnya daerah istimewa Minangkabau. Jadi ada beberapa khas tadi yang nyatakan oleh Pak Ira, itu adalah merupakan lampiran-lampiran untuk kita mendorong terjadinya. Kenapa? Karena dalam satu undang-undang itu harus ada 3 hal penting yang perlu dibuat. Itu landasan filosofis, nah tadi udah jalehkan oleh Pak Ira. Kemudian landasan sosiologis, Allah juga. Kemudian landasan yuridis. Landasan yuridis inilah kita membuat naskah akademis. Dari naskah akademis itu nanti kita telah membuat juga konsep rancangan undang-undang tentang daerah istimewa Minangkabau. Nah, dalam hal itu kita akan jelaskan kenapa perlunya daerah istimewa Minangkabau, kenapa hak-hak yang ada segala macam, bagaimana caranya, misalkan contohnya saja mengenai masalah tanah ulayat. Itu yang katanya Pak Ira tadi menyatakan bahwa itu adalah semacam apa namanya itu Pak Ira? Nama saham yang apa? Penyertaan modal. Penyertaan modal. Penyertaan modal itu tidak ada konsepnya di mana-mana. Nah, itu harus dijelaskan dalam aturan undang-undang, bukan dalam peraturan daerah atau peraturan gubernur. Itu undang-undang. Karena kita ada berbicara soal undang-undang agrarianya, kita bicara undang-undang lingkungan hidupnya, kita bicara hak asasi manusia. Harus ada undang-undang yang mengatur tentang semuanya itu di dalam bentuk daerah istimewa. Nah, ini perlunya daerah istimewa Minangkabau. Itu kemudian dari kekhasan yang tadi kita akan melihat bagaimana caranya. Tadi sudah dijalehkan oleh Pak Ira, bagaimana kemerosotan di Sumatera Barat luar biasa. LGBT di Sumbar itu nomor 1 di Indonesia. Bayangkan
Orang katanya ABS SBK, tetapi LGBT nomor 1. Itu kita bisa lihat kemerosotan akhlak. Bagaimana caranya? Contohnya lagi, orang pergi ada acara-acara, misalkan acara agama, kok ada yang berjoget segala macam. Coba. Nah, ikut sadonya bisa. Jadi dalam hukum, kita harus berbicara kembali kepada aturan hukum yang undang-undang. Tanpa ada undang-undang yang mengatur khusus tentang daerah kita untuk berdemokrasi, tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Ya, jadi kata kuncinya, DIM diperlukan untuk melakukan revitalisasi, reformasi di segala bidang. Di segala bidang. Kalau Minangkabau mau maju, kuncinya adalah suatu aturan hukum yang mengatur revitalisasi sejarangan, nagari, institusi sekuler, pendidikan, karakter, dan segala macam. Itu sudah dituangkan di dalam naskah akademis dan ada RUU-nya. Jadi nanti kalau memang udah bagus nanti bisa di-share kembali Pak Deki. Dan Ambo siap untuk menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Karena kita hanya waktu sampai jam 4. Jadi dalam hal ini memang harus diberikan kesempatan yang banyak kepada audiens untuk bertanya. Harus diberikan kesempatan. Jadi tidak apa-apa. Bagi Ambo udah cukup disampaikan, nanti bisa di-share dan Ambo akan jawab apapun yang ditanyakan oleh audiens. Dan untuk itu mohon Adida Deki diberikan kesempatan juga kepada Pak Dr. Sayuti untuk memberikan satu arahan atau apa namanya, bahwa DIM itu bukan miliknya orang rantau. DIM itu milik orang Minangkabau. Ya, orang rantau ini lah gaek sadonya, jadi tidak ada kepingin apapun juga. Ya, jadi mohon dicatat bahwa ini adalah keinginan orang semua. Sadonya, orang baik, orang rantau maupun orang ranah. Karena kita melihat, tadi kita lihat tren-tren yang terjadi, yang disampaikan oleh Pak Ira, luar biasa. Nomor 3, paling rendah. Padahal orang Minang itu orang pinter. Dimanapun kita baik, orang Minang itu yang pemikir. Tidak ada orang lain. Kenapa kok tidak bisa kita buat gitu? Ya, terima kasih sekali lagi.